Kopi berarti hadir semua ya. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran ke materi kita, dipersilakan kepada yang bertugas hari ini untuk mengikuti kita dalam doa, kemudian lagu pembuka, dan kita membaca Alkitab. Silakan yang bertugas untuk maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya, untuk ujian kita hari ini, teman-teman silakan bangkit berdiri. Kita buka video jemaat dari nomor 337 yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Buka dan bacaan Alkitab kita kembali. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema kita adalah alam dan lingkungan di Kabupaten Gunung Mas. Ya. Bisa kita baca sama-sama tujuan khususnya? 1, 2, 3, coba dibaca. Kegiatan pembelajaran dengan topik alam dan lingkungan di Kabupaten Gunung Mas. Fase yang kita pelajari itu adalah fase E dengan capaian pembelajaran. Peserta didik memahami berbagai bentuk tindakan pencegahan kerusakan alam. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai: 1. Memahami konsep dan definisi kerusakan alam. Sedangkan capaiannya diturunkan dari tujuan tadi sebagai berikut. 1. Peserta didik mampu memahami konsep dan definisi kerusakan alam dengan doktrin Pancasila. Dan yang kita capai dalam pembelajaran ini adalah belajar menjadi pribadi yang mandiri, yang mampu menghargai diri sendiri sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Kemudian kita masuk ke dalam pemahaman bermakna di pembelajaran ini. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2 itu dijelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan dunia itu dari yang tidak ada menjadi ada. Dipahami bahwa Allah dan ciptaan itu terpisah dan manusia pun terpisah dari alam. Hal itu didukung oleh pendapat Emil Brunner dan Glenn Marriott. Ya. Oleh pandangan ini, maka manusia itu cenderung memiliki respon terhadap alam, responnya bersifat negatif. Kemudian karena ada janji bahwa dalam Alkitab Tuhan menjanjikan bahwa ada bumi baru atau dunia baru yang lebih abadi dibandingkan dunia sekarang, sehingga itu dipahami orang-orang Kristen secara keliru menjadi alasan bahwa bumi ini tidak perlu dirawat atau dipelihara. Itu pemahaman kita. Nah, kemudian pembelajaran kita adalah problem based learning. Jadi kita akan melihat masalah yang ada terjadi di wilayah Gunung Mas. Kita akan masuk ke materi ya, anak-anak. Ada pertanyaan pemantik dari Bapak. Dan tema kita adalah alam dan lingkungan di sekitar kita. Pertanyaan pemantiknya adalah, selama ini kalian mengetahui tidak bahwa di sekitar lingkungan kalian itu ada di dalam kerusakan alam? Nah, kamu tidak silahkan. Ya, Agnes. Saya Agnes, saya ingin menjawab pertanyaan pemantik dari Bapak tadi. Kemarin di lingkungan saya terjadi banjir sehingga banjir itu menyebabkan akses jalan saya terputus. Terima kasih. Ya. Oke, siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, kerusakan alam yang terjadi di lingkungan rumah saya tuh Pak seperti sampah Pak. Banyak yang keluar-keluar kan jadi bau, bisa mengakibatkan. Beri tepuk tangan dulu. Dari jawaban tadi sebenarnya kita sudah tahu bahwa di sekitar lingkungan kita itu sebenarnya ada di dalam kerusakan alam. Agnes tadi menyebutkan banjir, kemudian Elma menyebutkan ada sampah yang menimbulkan bau atau pencemaran ya. Untuk memperdalam pengetahuan kita, pemahaman kita tentang kerusakan alam dan lingkungan, kita akan melihat video berikut.
sudah lihat videonya? Sudah? Paham dari video tadi? Paham. Oke. Kalau paham, Bapak mau tanya. Tadi kerusakan alam dalam video tadi, kerusakan apa saja yang terjadi? Coba angkat tangan yang mau jawab. Silakan. Saya Marsanda. Kebakaran hutan menyebabkan polusi udara dan juga hutan menjadi gembur. Ya, itu aja? Ya. Kita beri tepuk tangan bagi teman-temannya yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Dari video pertama tadi kita melihat tentang kerusakan alam secara umum ya di Indonesia. Kemudian kita akan melihat gejala kerusakan alam dan lingkungan secara khusus di Kabupaten Gunung Mas melalui video ini. Dari video tadi secara khusus bencana alam yang terjadi di wilayah Gunung Mas, bencana alamnya dari apa tuh? Yang terjadi? Banjir ya. Yang menjadi pertanyaan Bapak adalah apa sih penyebab dari banjir tersebut? Yaitu karena hutannya berkurang, penyebabnya karena kebakaran hutan. Banjir akibat dari air yang mengalir sehingga membuat pemukiman warga itu bisa terendam oleh banjir. Sekian dari saya. Ada lagi? Tadi ada beberapa jawaban dari teman-temannya yang betul ya. Di daerah Gunung Mas itu curah hujannya sangat tinggi. Tadi di video kita lihat kira-kira banjirnya itu dari 1 meter sampai 2 meter lebih ya. Itu ya. Nah, tadi kita sudah melihat 2 video ya. Ya, video yang pertama itu kerusakan alam atau bencana alam secara umum yang terjadi di Indonesia. Yang kedua kita melihat video tadi bencana alam atau kerusakan alam yang secara khusus terjadi di Gunung Mas. Kita akan buktikan penguasaan pengetahuan kita tentang kerusakan alam dan lingkungan itu dengan tindak lanjut. Nah, Bapak akan membagi kita ke dalam 3 kelompok. Kita akan melakukan observasi dengan pilihan topik yang berbeda-beda, tapi masih tentang kerusakan alam dan lingkungan. Ya. Sudah siap dibagi kelompoknya? Bapak akan membaginya berdasarkan kriteria tertentu ya yang Bapak punya, terutama penguasaan kalian di materi ini. Kelompok pertama itu adalah kelompoknya Agnes. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok dari Elma. Kelompok ketiga adalah Poppy. Nantinya kita akan melakukan observasi di lingkungan sekolah kita. Kalian bebas memilih apa yang mau kalian amati nanti. Bapak akan memberi tugas. Yang pertama, kalian memilih pengurus kelompoknya, ketuanya dulu. Di sebelah sini kira-kira sudah menemukan ketuanya? Sebelah sini, sebelah sana, silakan pilih dulu ketuanya. Sudah. Di sebelah sini siapa ketuanya? Agnes. Sebelah sini? Elma. Sebelah sana? Ya. Bapak harapkan kalian bisa bekerja sama ya. Nah, karena tugas ini akan kita presentasikan di pertemuan berikutnya, maka membaca buku literasi ya, baik itu buku di perpustakaan maupun dari internet. Kita lihat gambar. Nanti kalian boleh memilih. Gambar pertama, di lingkungan sekolah kita ada gejala longsor nggak? Ada. Kemudian ini sampah. Ini apa nih? WC siswa. Ya. Apa yang terjadi di situ? Jorok, kotor ya. Ini ya, kurang terlalu jelas ya, tapi ini sebenarnya semak belukar. Nah, silakan kelompok memilih mau observasi atau menganalisa tentang gejala kerusakan apa saja yang mau diteliti atau diobservasi. Sebelah sini
sampah ya. Sebelah sana Longsor, Pak. longsor. Sebelah sana longsor artinya kalian WC dan penataan lingkungan sekolah gitu ya. Ini pertanyaan dari Bapak untuk kalian jawab. Kenapa kalian memilih tempat itu, tempat tertentu yang kalian amati tadi? Berikan penjelasan ringkas saja untuk lebih jelas, lebih detailnya nanti pada saat itu kita presentasi tugas. Untuk kelompok Agnes tadi memilih sampah. Kenapa akan sampah? Karena di lingkungan sekolah masih banyak sampah yang berserakan, Pak, juga mengganggu pemandangan. Karena seperti yang teman-teman lihat, penataan di sekolah kita kurang bagus dan kurang rapi, Pak. Kurang rapi, ya. Kelompok berikutnya tadi memilih apa? Longsor. Kenapa memilih longsor? Silakan. Terjadinya longsor dapat menghalangi jalan Ya, menghalangi jalan, kemudian juga merusak fasilitas ya. Itu yang akan kalian lihat nanti lebih jauh ya. Kita akan lihat bagaimana bentuk tugasnya. Kemudian ada pendahuluan, berisi latar belakang. Di bagian kelima penutup, kesimpulan dan saran. Sampai di sini ada mau ditanyakan dulu mengenai tugasnya, ada yang belum jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Iya, oke, terima kasih. Nanti waktu pekerjaan tugas Bapak akan mendampingi, kita akan melakukan penelitian bersama-sama ya, sampai hasilnya benar-benar kita temukan. Semoga minggu depan bisa kita diskusikan. Tidak ada pertanyaan? Kalau begitu kita akan masuk ke bagian penutup dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti ada beberapa pertanyaan. Apakah sudah memahami tentang kerusakan alam dan lingkungan dari pelajaran hari ini? Sudah? Oke. Yang kedua, apakah sudah dapat mengidentifikasi atau menganalisa gejala kerusakan alam dan lingkungan di sekitarmu? Gejala apa saja yang terjadi misalnya kan seperti itu. Sudah bisa? Nah, nanti diperkuat dengan keterangan ya. Yang ketiga, kita sudah membentuk kelompok. Apakah tugas kita, pelajaran kita hari ini bisa kita lanjutkan, bisa kita perdalami ke dalam kegiatan berikutnya, yaitu observasi atau pengamatan. Kemudian nanti kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita amati dalam kegiatan presentasi dan diskusi. Siap? Siap? Betul-betul siap? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita. Ya, untuk luang wawasan kalian atau mempermudah kalian juga nanti dalam membuat tugas dalam membuat observasi, kemudian menyusun data yang menjadi informasi. Ini ada lembar kerja peserta didik yang akan Bapak berikan kepada kalian. Kita menutup. Bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini bisa membantu kalian untuk mempermudah memahami materi pelajaran kita hari ini? Bisa ya? Bisa. Tidak ada masalah dengan tugasnya? Tidak. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau gitu kita akan menutup kegiatan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Amin. Ya, karena pembelajaran kita sudah berakhir, Bapak izinkan ya kalau nanti keluar, tolong memastikan